Wa sa'altuhu an la yaj'al ba'sahum bainahum famana'aniha. Shadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan dari Sa'ad bin Abil Waqqas menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini pergi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqbala dzata yaumin minal aliyah hatta idza marra, ketika kami pergi bersama Nabi dalam perjalanan kami singgah di Masjid Bani Muawiyah. Kemudian kami masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Kami ikut mengikuti apa yang Nabi buat. Wada'a rabbah tawilan, kemudian Nabi berdoa kepada Allah kok lama sekali. Lama sekali Nabi berdoa kepada Allah. Thumma insarafa ilaina, kemudian dia datang kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi berkata, sa'altu rabbi thalathan, aku berdoa kepada Allah dan meminta 3 hal. Dan ketiga ini kata Nabi, fa'atani isnataini wa mana'ani wahidah. Dari 3 ini 2 dikabulkan oleh Allah, 1 ditolak oleh Allah dalam doanya. Kemudian sa'altu rabbi an la yuhlika ummati, aku berdoa kepada Allah meminta agar Allah tidak menghancurkan umatku bisanati fa'ataniha. Apa kata dia? Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku sepanjang masa. Artinya Allah tidak akan menurunkan azab kepada atau tidak menghancurkan satu kaum kecuali atas izin Allah. Tapi Nabi berdoa, ya Allah jangan kau hancurkan umatku sama seperti ketika engkau menghancurkan umat-umat para nabi sebelumnya. Tak ada yang terjadi. Sampai hari kiamat Allah menjawab. Maka kita tidak melihat kisahnya Nabi, kisahnya kaum di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti ketika kisah Nabi Saleh, Fir'aun, Nabi Musa dan para anbiya yang lain. Tidak. Itu doanya baginda Nabi. Doanya baginda Nabi. Kemudian yang kedua, wasa'altuhu an la yuhlika ummati, dan ya Allah jangan kau hancurkan umatku dengan cara tenggelam. Jadi tidak ditenggelamkan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ditenggelamkan seperti Nabi Nuh. Tidak dihancurkan seperti Bani Fir'aun dan lain sebagainya. Baik itu Samud, Ad dan lain sebagainya. Termasuk Madain. Tidak. Sama sekali tidak. Maka tidak dihancurkan. Nabi sayang dengan kita. Pertanyaannya, kita sayang tak sama Nabi? Yang hadir ini sayang. Tapi yang lain kita tidak tahu. Ini poin penting. Nah kemudian kata Nabi, wasa'altuhu an la yaj'al ba'sahum bainahum famana'aniha. Tapi kata Nabi, ketika aku berdoa, ya Allah jangan kau cabut keluh kesah daripada, ya Allah, kata Nabi, cabutlah keluh kesah dari setiap umatku. Allah tak cabut. Allah tak cabut. Allah tidak hilangkan keluh kesah. Kalau dalam ayat Al-Quran itu, kata Allah di dalam Al-Quran, manusia itu khuliqal insan halu'ah wa idza massahu syarru jazu'ah. Manusia itu memang karakternya suka mengeluh. Ketika diberikan kebaikan, mereka kadang tidak bersyukur. Diberikan keburukan, mereka meminta kepada Allah, berkeluh dan berkesah, selalu meminta. Jadi tidak ada rasa syukur. Tapi itu karakter manusia. Tapi yang dimaksud dengan ba'suhum di sini, persoalan masalah yang ada pada umat manusia, kata Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam riwayat yang lain, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Kata Nabi, an Thauban, kala Rasulullah, wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwiya li minha wa u'titu al-kanzain al-ahmar wal abyad.
Fa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin ammah, kata Nabi. Wa la yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim. Apa kata Nabi? Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau hancurkan umatku semasa atau sepanjang masa. Wa an la yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan jangan bebankan kepada mereka musuh-musuh selain daripada diri mereka sendiri. Fayastabihu baydatahum. Wa inna rabbi qala ya Muhammad. Tapi kemudian Allah berkata kepada Nabi, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya Muhammad, ketika aku sudah menetapkan sesuatu kepada hambamu, siapapun tidak akan pernah ditarik. Apapun ketetapan yang sudah Allah berikan kepada manusia tidak akan kutarik. Wa inni a'taituka li ummatik an la uhlikahum. Engkau meminta kepadaku dan aku sudah kasih kepadamu, kepada umatmu, agar aku tidak menghancurkan mereka. Bisanatin ammah. Wa an la usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Kemudian kata Allah, walau ijtama alaihim min aqtariha au qala min baini aqtariha hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da. Apa kata Nabi? Ya Allah, jangan kau buat umatku susah, jangan kau berikan azab kepada mereka, Allah kabulkan. Ya Allah, jangan kau tenggelamkan umatku, Allah kabulkan. Tapi yang terakhir, ya Allah, jangan kau jadikan umatku berpecah belah antara satu dengan yang lain, Allah tak kabulkan. Di dalam riwayat yang lain, apa kata Nabi tadi? Mereka walau ijtama'a alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum, mereka di antara mereka akan saling bertikai antara satu dengan yang lain dan saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Allah tidak menghancurkan mereka, tapi mereka akan saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Apa maksud daripada hadis ini? Maksud daripada hadis ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah fitnah akhir zaman. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu bentuk fitnah akhir zaman adalah al-halak wal haraj. Kehancuran, pembunuhan, dan pertikaian. Permusuhan. Apakah permusuhan bersama musuh mereka, Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy, dan lain sebagainya? Mungkin. Tapi yang paling nampak adalah permusuhan dan pertikaian sesama muslim. Antara manusia dengan manusia. Ketika baginda Nabi mengatakan, salah satu ujian fitnah nanti yang terjadi pada manusia kelak di akhir zaman adalah mereka akan saling berbunuhan antara satu dengan yang lain. Apa kata Nabi? Apa sebab mereka bertikai? Sederhana. Sebab mereka bertikai adalah urusan kekuasaan, ekonomi, harta. Kita ulangi, Bapak. Apa yang menyebabkan mereka bertikai, berebut antara satu dengan yang lain? Kata Nabi, yang menyebabkan mereka merebut, saling berbunuh antara satu dengan yang lain adalah harta. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi ini sungguh pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kenapa ke Ustadz yakin betul dengan perkataan itu? Itu perkataan Nabi. Kalau kita ni orang muslim mukmin, kita mesti yakin dengan perkataan Nabi. Apakah perkataan Nabi itu betul seutuhnya Ustadz? Kan ada yang dhaif, ada yang palsu. Semua perkataan Nabi benar. Semua perkataan Nabi benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak mungkin bohong, tak mungkin bohong. Lah kok bisa ada hadis palsu, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih? Yang mendengarkan Nabi, yang mendengarkan. Kita kasih contoh sederhana. Yang sholat di belakang Pak Imam tadi, itu mesti setiap hari ada perbedaan orangnya. Meskipun tidak setiap waktu berbeda, tapi setidaknya mesti ada perbedaan.
Bisa jadi hari ini yang sholat di belakang imam Pak Tri. Bisa jadi besok yang sholat di belakang imam Pak Iwan. Dan bisa jadi orang lain. Kata Pak Iwan, tadi aku lihat Pak Imam nggak pakai kunut. Kata Pak Tri, waktu kami sholat subuh pakai kunut dia. Kata. Bisa dipahami. Ini persoalan. Tapi pada tataran ini, di antara dua orang ini, Pak Tri dan Pak Iwan ini, kita harus paham klasifikasi dan kualifikasi kecerdasannya, kealimannya, kesolehannya. Dua-duanya soleh Ustadz, dua-duanya orang baik, sahih hadisnya, selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Karena dua-duanya nggak pernah bohong Ustadz, kami nggak pernah lihat dia bohong, nggak pernah lihat menyakiti orang dan lain sebagainya. Hadisnya itsbat, sebut, jelas, dhabit. Ternyata Pak Ustadz kedua-duanya memiliki hafalan yang kuat, dhabit. Syarat jelas. Tapi Ustadz, ada yang pernah sholat di belakang Pak Imam itu, orangnya dulu pernah suka berbohong. Pernah maling juga dia. Dan ternyata hafalannya agak lemah Ustadz. Agak lemah. Sudah orangnya akhlaknya nggak baik, hafalannya nggak kurang baik, akhlaknya kurang baik, pernah berbohong atau mencuri, maka derajat hadisnya 2 saja. Kalau tidak palsu, maka hadisnya lemah sangat. Sangat lemah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Perkataannya mereka sangat lemah. Tapi Ustadz dia cuma lemah hafalan saja. Hafalannya agak lemah memang. Cuma akhlaknya baik Ustadz. Orangnya rajin. Tidak ada catatan, tidak ada cacat dalam perbuatan keseharian. Lemah saja. Bisa saja hasan, bisa saja lemah saja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting. Jadi yang menyebabkan hadis itu sahih, kemudian ada dhaif, ada hasan, ada palsunya itu bukan Nabi. Tapi Imam Asy-Syafi'i yang mengklasifikasikan hadis ini sesuai dengan orang yang mendengarkan. Karena ada orang yang mengaku pernah mendengar hadis dari Nabi, ternyata dia menipu. Maka disebutlah hadis itu palsu, maudhu'. Hadis maudhu'. Hadis itu palsu. Umar bin Khattab, siapa yang tidak tahu dengan Umar bin Khattab? Siapa yang tidak mengerti akan hafalan dan daya kuatnya, daya ingatnya, akhlaknya yang mulia? Tidak ada yang. Maka Umar bin Khattab ini meriwayatkan satu hadis. Judul nama hadisnya Innamal a'malu binniyat. Tidak ada orang lain yang mendengarkan hadis ini kecuali Umar bin Khattab. Semua orang meriwayatkan hadis ini cuma dari satu orang. Umar bin Khattab, dari Umar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini masyhur, hadis ini ahad, hadis ini juga termasuk mutawatir. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini perbedaannya. Karena kita tidak meragukan Umar bin Khattab. Pemimpin yang baik, adil dan lain sebagainya. Semua orang mengerti. Cuma yang mendengarkan hadis itu dari Nabi cuma dia sendirian. Yang lain tak ada. Sehingga ketika Umar bin Khattab cuma mendengarkan dari Nabi, maka semua riwayat jalur yang lain itu mendapatkan hadis tersebut dari satu tempat. Umar bin Khattab. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah kita kembalikan kepada poin tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa maksud daripada hadis yang tadi kita bacakan? Nasihat bagi kita. 3 tadi. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW khawatir akan umatnya terpecah belah kelak di hari kiamat, di akhir zaman. Mengapa Nabi kok menjadi takut? Kenapa? Karena Nabi sayang dengan kita, satu. Yang kedua, karena Nabi melihat yang akan datang itu adalah kekacauan. Fitnah yang besar. Pembunuhan, pertikaian, permusuhan. Yang kelak menyebabkan hal tersebut adalah hilangnya iman dari tubuh umat muslim itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi bilang begini dalam riwayat yang lain. Bahkan Allah mengatakan man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh manusia, dia seolah-olah telah membunuh semua jiwa. Nabi tidak mengatakan hal demikian. Yang Nabi katakan adalah orang yang membunuh manusia, satu jiwa, itu berpotensi masuk ke dalam neraka. Dan berpotensi masuk ke dalam neraka jahanam.
Ini poin pentingnya. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebab pertikaian dan perpecah belahan umat manusia hari ini itu sederhana saja. Rakus, tamak, bakhil, syuhun. Kita ulang ya. Syuhun artinya apa? Pelit. Pelit dari segala macam aspek. Yang kedua, bakhil. Pelit secara khusus harta. Dia tak mau. Pokoknya bakhil. Harta, makanan itu jadi satu. Aku tidak mau kasih sama dia. Itu namanya bakhil. Tapi kalau dia tak mau memberikan nasihat, tak mau membantu orang lain dari sisi kemampuan dan raganya, namanya syuhun. Lebih parah daripada bakhil. Ada kemudian yang ketiga, tamak. Orang tamak. Tamak itu, ibarat tamak itu begini. Satu piring, dia tahu kondisi perut dia, tapi karena lauknya adalah udang galah, maka diambillah 4 lauk tadi, tapi dia tahu bahwa kondisi perut dia cuma 2. Isi perutnya cuma 2 udang galah, tapi karena dia suka udang galah, dia paksakan menjadi 4. Rakus apa tamak? Tamak. Karena dia tidak mau memberi kepada orang lain. Tapi yang lebih parah daripada tamaknya apa? Hirsun. Rakus. Semua yang ada dalam meja itu diambil. Semua yang ada di atas meja itu adalah hak dia. Bukan hanya tamak tidak mau memberi kepada orang lain. Dia tak suka kalau ada orang lain yang datang untuk mengambil. Tapi ternyata dia tidak bisa memakan semuanya kecuali hanya sedikit saja. Kita lihat, kita kasih contoh. Di bulan suci Ramadan nanti, banyak orang yang tergiur dengan makanan, dibeli banyak, tabzir yang terjadi. Yang diminum cuman kurma, yang diminum cuman teh panas sama kurma. Nanti makannya tengah malam, sisa makanan tadi jadi tabzir, mubazir. Ini masuk dalam kondisi mana dia? Tamakkah dia? Rakuskah dia? Rakus, hirsun. Semua mau dibeli, semua mau dinikmati. Itulah manusia sekarang. At-takatsur wat tanajus bid dunya, mereka berlomba-lomba mencari urusan dunia kata dia. Pokoknya semua untuk kita. Yahudi itulah yang dilakukan hari ini. Yahudi punya cita-cita. Cita-cita Yahudi itu adalah menguasai dunia. Tapi dari sisi apa? Ekonomi. Keberhasilan Yahudi hari ini menguasai dunia dari sisi ekonomi tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita ingkari. Pemegang bank dunia Yahudi, bank Swiss Yahudi, semua dia. Pasar saham Yahudi, semua Yahudi. Teknologi Yahudi. Dia tak perlu kerja, dia tak perlu cerdas membuat program-program, cukup dia gelontorkan duit, siapapun yang cerdas dia beli. Itu kelebihan Yahudi, karena lebih duitnya. Kerakusan Yahudi ini ditularkan kepada umat Muslim melalui program cinta terhadap dunia. Itu sederhananya. Makanya kalau kita lihat sekarang, kalau Bapak Ibu menemukan ada orang berkelahi hanya karena 100.000, 200.000, itu sudah biasa. Bahkan lebih parah lagi, hanya karena 2.000 saja itu bisa berbunuhan. Saya pernah, kebetulan saya sedang di situ, dapat berita ada seorang ibu-ibu dicekik lehernya oleh seorang pemuda, yang kebetulan pemuda itu masih keluarga dia. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Karena mengambil lahan parkir dia. Cuma karena 2.000. 2.000 bisa menghilangkannya nyawa. Pertanyaannya, bagaimana kalau mohon maaf 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kira-kira 1 nyawa itu ada enggak nilainya? Harusnya nilai 1 nyawa ini besar Pak. Sama nilainya dengan semua jiwa manusia yang ada. Tapi kenapa 1 miliar, 100 juta, 50 juta, bahkan 2.000 rupiah itu bisa lebih berharga ketimbang nyawa itu sendiri?
Bisa dipahami Bapak Ibu. Seorang istri rela minta cerai kepada suaminya hanya karena, maaf bang, abang tuh miskin, tak punya duit, sorry. Itu seorang istri. Bahkan seorang suami rela meninggalkan istrinya hanya karena harta. Mentang-mentang dia banyak harta, dia lakukan perbuatan sesukanya. Pertanyaannya kembali, apakah ini yang disebut dengan fitnah? Iya, itulah fitnahnya tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beratkah fitnah ini? Sangat berat sekali. Maka Nabi ketika berdoa, ya Allah jangan kau jadikan umatku bertikai berkelahi. Justru dijawab sama Allah, mereka tidak berkelahi, tidak bertikai, tapi mereka akan saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Lebih parah atau tidak lebih parah? Lebih parah. Kalau mau lihat kejadian ini, faktanya, lihatlah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berangkat ke pasar. Lihatlah di pasar itu. Yang di toko-toko, yang di jualan perdagangan itu, lihatlah Pak. Bahkan ada orang-orang hanya untuk menghancurkan toko tetangga, dia berkolaborasi dengan jin, syaitan, dan iblis. Cuma untuk membuat tetangga ini jadi bangkrut. Jadi bangkrut. Abu Ubaidah bin Salul tidak pernah datang ke dukun untuk menghasut, untuk membunuh Nabi. Para kaum-kaum Yahudi tidak pernah datang kepada iblis untuk membunuh Nabi. Berarti kira-kira yang hari ini umat muslim yang datang ke tukang dukun untuk merusak saudara sendiri lebih parah dari iblis atau tidak? Lebih parah. Lebih parah daripada Yahudi, lebih parah daripada Nasrani, lebih parah daripada iblis itu sendiri. Kenapa? Fitnahnya itu. Ini yang disebut dengan ahlaka ba'duhum ba'da, saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita sekarang melihat, kok bisa sih mereka saling begini begitu, padahal mereka bersaudara. Masalah duit tak memandang saudara. Ada istilah yang harus kita buang jauh-jauh. Tolong dicamkan baik-baik. Buang jauh-jauh. Business is business. Family is family. Bisnis adalah bisnis. Keluarga adalah keluarga. Kalau dalam bisnis tidak ada keluarga, dalam keluarga tidak ada bisnis. Tolong dibuang jauh-jauh, dibuang. Ini konsep sekuler. Ini konsepnya orang-orang yang merusak. Itu cara mereka merusak kita. Cara mereka merusak mindset kita sederhana saja. Seolah-olah dunia ini adalah materi. Maka kelompok yang menyebut ini disebut dengan materialisme. Apa namanya? Materialisme. Nah, apa yang menyebabkan manusia saling berbunuhan, saling menghancurkan? Materialisme. Materialisme. Itu tidak bisa kita ingkari. Kejadiannya begitu. Itu fitnah akhir zaman Bapak Ibu. Pertanyaannya muncul. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Satu. Yang harus kita lakukan, kembalikan kepada nilai-nilai keagamaan. Satu. Loh, bagaimana kami kan tak paham nilai-nilai keagamaan? Apa maksud harta dalam Islam? Ini perlu dipahami Pak. Konsep harta dalam Islam itu perlu dipahami. Harus Pak. Innama amwalakum wa auladakum fitnah. Hartamu, anakmu ujian. Pertanyaannya adalah bagaimana Islam memandang harta? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Satu. Di dalam hak kalian, di dalam harta kalian ada hak orang lain yang harus kalian keluarkan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Satu. Yang kedua, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Dua. Ini konsep harta dalam Islam. Yang ketiga, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal-halal. Ambillah yang halal-halal. Carilah yang halal-halal. Ini konsep harta.
Yang keempat, la israfa fi. Jangan pernah berlebihan dalam harta. Ini poin Pak, poin penting. Kalau kita tidak paham apa yang disebut dengan harta itu sendiri, maka kita akan bumerang terhadap harta. Contoh, ada orang tidak pernah kaya, tiba-tiba jadi kaya. Apa yang terjadi? Inilah yang disebut dengan OKB. Orang kaya baru. Apa yang terjadi dengan orang kaya? Apa yang sombong, angkuh. Kami dulu tidak memiliki apapun. Hari ini, inilah kesempatan kami. Bapak Ibu yang punya anak, yang dulu hidupnya miskin, yang dulu hidupnya kurang mampu. Ketika Bapak Ibu sudah mampu, jangan ajarkan kepada anakmu, anak kita, Ustadz, mumpung sekarang hidup kami sudah enak, maka kami belikan dia semua yang mereka mau. Karena dulu waktu kami kecil, kami tidak punya apa-apa. Jadi pelampiasan kerusakannya kepada siapa? Kepada anak. Akhirnya kita nih, mohon maaf, terpengaruh dengan urusan itu. Kita merelakan kepergian mereka, kita relakan, mohon maaf, rusaknya anak-anak. Hanya karena melampiaskan rasa bahagianya kita karena kita punya harta. Kalau kita pernah merasakan hidup susah, ajarkan anak hidup susah. Biar mereka tahu rasa bersyukur, biar mereka tahu arti perjuangan. Ali bin Abi Thalib, ini cerita Bapak Ibu, nyata. Ali bin Abi Thalib ketika selesai panen kurma, itu semua kurmanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu di Madinah di bulan suci Ramadan. Satu ketika sedang berbuka puasa, semua kurma itu habis, tinggal kurma busuk. Tinggal kurma busuk. Apa kata Fatimah? Yang ada cuman ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Yang bisa kita makan, ayo kita makan. Kelak pertanggungjawaban di hari kiamat itu mudah. Tak sengaja baginda Nabi mendengar dan melihat menetes air mata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah? Apa yang kalian berikan kepada cucuku? Katanya. Dijawab sama Fatimah dalam keadaan bersedih dan menangis. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib sebagai penguat? Kelak kami bisa bertanggung jawab di hadapan Allah dengan apa yang kami makan. Al-Hasan wal Husain tak pernah dididik menjadi orang kaya, sekalipun mereka berada dalam kekayaan dan kemampuan. Zainab binti Ali bin Abi Thalib, anak Ali bin Abi Thalib, perempuan yang terakhir, merasakan bagaimana bapaknya menjadi seorang khalifah, tapi dia tidak pernah meminta apapun daripada bapaknya. Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab, yang terkenal dengan kecerdasannya, kebaikannya, kepiawaiannya. Sekali dia punya sapi yang dia ternak, onta yang dia ternak, ternyata onta yang dia ternak begitu sehat. Umar bin Khattab tanya, kok bisa punyamu lebih sehat daripada yang lain? Aku urus sendiri, pakai duitku sendiri, kata Ibnu Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Habis ini potong ontamu, kasih ke yang lain. Apa kata Umar bin Khattab? Aku khawatir orang-orang bertanya, mengapa onta anak Umar bisa lebih sehat daripada kami? Duit mana yang dia gunakan? Makanan apa yang dia gunakan? Umar bin Khattab mengajarkan anaknya hidup sederhana. Marwan, Harun ar-Rasyid tak pernah meninggalkan kepada anaknya kekayaan yang melimpah. Umar bin Abdul Aziz hidup dalam kesederhanaan. Hudzaifah ibnul Yaman, gubernur, datang sendiri, pergi sendiri, mencuci sendiri, makan sendiri, tak punya apapun. Sampai satu ketika Hudzaifah ibnul Yaman dilantik oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur, orang tidak tahu bahwa dia ini gubernur. Dia datang sendiri pakai keledai. Sampai di sana orang tidak tahu. Apa kata masyarakat setempat? Mau kemana tuan?
aku mau ke rumahku, kata dia. Padahal dia tak punya rumah. Hanya ada rumah kecil yang menjadi tempat tinggalnya yang telah dia sewa. Yang telah dia sewa. Ingat kalimat ini, Pak. Yang telah dia sewa. Orang tidak tahu kalau dia gubernur. Setelah dia sampai di tempatnya, orang menunggu kedatangan gubernurnya. Umar bin Khattab bilang, gubernur kalian sudah sampai. Yang mana gubernur kami? Ternyata gubernurnya yang ngontrak tadi, Hudzaifah ibnul Yaman. Itu gubernur. Sekarang coba kita kembalikan ke era yang sangat global ini, sangat modern ini. Mana rumah gubernur, rumah jangankan gubernur, mana rumah camat yang mohon maaf, lebih buruk daripada rumah-rumahnya orang-orang lain. Hampir tidak ada, kalaupun ada 1, 2. Tapi hampir tidak ada. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin, orang datang ke rumahnya bertanya, "Ya Umar, aku mau bertanya kepadamu." Dijawab sama Umar, "Urusan pribadi atau urusan masyarakat?" Dijawab, "Urusan pribadi." Dimatikan sama Umar lampu. Ada nggak sekarang? Mobil dinas keliaran. Mobil dinas keliaran. Justru rebutan mendapatkan mobil dinas. Bangga pakai mobil pemerintah. Bangga pakai mobil rakyat. Tapi mohon maaf. Kita tak bisa berbuat apa-apa demi rakyat. Untuk rakyat. Ini poin pentingnya di situ. At-tanajus fid dunya. Wat-takatsur. Bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Sekarang kita tarik, apa hukumnya memakai mobil dinas tapi bukan urusan warga atau masyarakat? Apa hukumnya? Ada yang menghalalkan? Kalau ada yang menghalalkan, yuk kita kaji sama-sama. Nggak bisa, Pak. Uniknya lagi, lebih parah lagi, plat merahnya diganti plat hitam. Oh, salah, putih ya. Ini bahaya, Pak. Tapi koknya sepertinya biasa saja. Oh, supaya bisa beli pertalite. Oh iya, betulnya subsidi itu belada. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada gunanya kita membanggakan diri dengan harta orang lah. Kita ambil pelajaran dari istrinya Zainab binti Muhammad. Ambil pelajaran dari suami, bukan istri. Kita ambil pelajaran daripada suami Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad ini punya suami orang Quraisy. Pada akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Tapi sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia ditawan oleh baginda Nabi. Ditawan. Ketika pulang dari perdagangan, dia ditawan oleh kelompok para sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah ditawan yang kedua kalinya. Pada tawanan yang kedua kali ini, suami daripada Zainab ini bingung siapa yang akan bisa menembus diri dia. Teringatlah sang istri tercinta yang sudah 2 tahun tidak bertemu. Namanya Zainab binti Muhammad. Tapi mereka belum bercerai. Hanya saja mereka berbeda agama. Zainab Muslim, suaminya tidak Muslim. Zainab suaminya tidak Muslim. Tapi Zainabnya Muslim. Apa yang terjadi? Ketika ditawan, Nabi bilang begini, mendengarkan suara Zainab, tolong lepaskan tawanan itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menghadap kepada para sahabat, wahai sahabat, kata Nabi, ada orang yang kita tawan. Mereka membawa harta-harta dan yang menjadi harta rampasan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan kalian? Mana yang lebih baik? Kalau kita kembalikan harta rampasan ini dan mereka kita bebaskan, atau kita ambil sebagai haknya kita masing-masing? Kata Nabi, aku serahkan kepada kalian wahai sahabatku, kata Nabi. Apa kata sahabat tadi? Wahai suami Zainab, masuklah engkau ke dalam Islam, maka nikmatilah semua harta rampasan ini untuk dirimu. Berdiri suami Zainab dan berkata, aku tidak akan meruntuhkan harga diri Islam
masuk ke dalam Islam hanya karena harta. Di sini Bapak Ibu, baginda Nabi ini orang tidak muslim, tapi memegang komitmen janji dia terhadap harta yang dia bawa adalah janji amanah yang dia pikul ketika dia berangkat dari Mekah ke Madinah dalam perdagangan, kemudian dia pulang kembali harus dalam keadaan selamat dan membawa jaminan barang tadi. Apa kata suami Zainab? Aku tidak mau masuk ke dalam Islam hanya karena harta rampasan. Ini poin penting Pak. Ditawarkan harta yang banyak nggak mau. Ini bukan muslim. Tapi lihat hari ini kelakuan umat muslim. Jangankan ditawarkan. Ini tidak ditawarkan, bahkan minta. Coba bayangkan. Itu muslim. Singkat cerita Bapak Ibu. Suami Zainab tadi dilepaskan setelah ditebus oleh istrinya Zainab sampai dia balik. Tapi harapannya ketika itu adalah, kata Zainab, ini yang terakhir kalinya dia menembus suaminya dan dia ingin menggugat cerai terhadap suaminya. Tapi Allah berkehendak lain Pak. Apa jawaban daripada Allah? Suaminya balik ke Mekah, dibawa semua harta rampasan, harta yang tadi menjadi jaminan tadi, yang dia pegang sebagai amanah tadi, sampai ke Mekah. Apa dia kata ke penduduk Mekah? Wahai penduduk Mekah, aku serahkan semua hak-hak kalian yang telah kalian titipkan kepadaku. Kemudian suami Zainab bertanya, adakah tanggungan diriku terhadap kalian yang belum aku selesaikan? Apa jawaban penduduk Mekah? Sudah selesai wahai pemuda yang agung, yang baik, yang amanah. Yang kami sangat mencintaimu dan kami semua mengerti kebaikanmu. Apa kata pemuda tersebut? Suami daripada Zainab tadi. Wahai penduduk Mekah, saksikanlah. Mulai hari ini aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Takdir yang berkata lain Pak. Seorang bukan muslim, tapi melihat istiqamahnya Nabi, seorang Nabi pemimpin yang agung, memberikan pilihan kepada para sahabat karena harta rampasan hanya untuk memberikan tebusan kepada diri dia. Apa yang dilakukan? Apa kata suami Zainab? Tidak ada akhlak yang lebih mulia daripada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu status Nabi masih menjadi mertuanya meskipun beda agama. Singkat cerita, suami Zainab balik dari Mekah ke Madinah bertemu dengan istri tercinta, tapi sebelum bersatu mereka dinikahkan kembali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepekan kemudian Zainab binti Muhammad meninggal dunia. Tak lama kemudian dalam perperangan suaminya pun wafat dalam keadaan syahid. Orang yang tidak memilih dunia tapi lebih cinta kepada Allah, tawarannya apa? Surga. Bapak Ibu, hari ini surga tak nampak, makanya manusia tak mampu menawarkan itu. Manusia tak mampu mengambil itu, tak mau, karena kenikmatan dunia lebih nyata. Disampaikan oleh seorang ulama dalam hadisnya, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya itu, nikmatud dunya yaqinun wa nikmatul akhirah ghaira yaqin. Nikmat dunia nyata, nikmat akhirat tidak nyata. Itulah yang hari ini dipahami oleh manusia, bahwa sesungguhnya nikmat dunia itu sama sekali, nikmat akhirat itu sama sekali tidak nyata. Akhirnya apa? Karena mindset yang tertanam dalam benak kita bahwa akhirat itu tidak nyata, maka berlomba-lombalah manusia mencari kehormatan di dunia dengan mencari dan memperbanyak harta. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka hadis Nabi tadi mengatakan kepada kita, jangan sampai dengan harta ini kita saling berbunuhan antara satu dengan yang lain. Terutama masih daripada bagian keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.